Shalom anak-anak. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak, hari ini kita tahu ini hari Minggu bukan ya? Nah, hari Minggu kita wajib beribadah di rumah Tuhan. Anak-anak di rumah, Inang di sini. Nah, kita sama-sama beribadah. Tapi sebelum memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Ayo Inang pimpin dari sini, anak-anak lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Bapa yang kasih, kami datang ke sini Bapa untuk membawa anak-anak ini memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Walaupun kami tidak bertatap muka, tapi kami tahu mereka berharap kami akan nanti suatu saat bisa bertatap muka lagi dengan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan pandemi ini akan berlalu dan kami juga bisa beribadah di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, biarlah acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayo anak-anak, kita akan bernyanyi ya. Tapi sebelum bernyanyi, Inang tetap mengingatkan. Karena memang ini dalam masa pandemi, mau tidak mau Inang tetap mengingatkan kita selalu memakai masker. Apalagi kita kalau keluar rumah. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Satu lagi yang harus kita lakukan adalah jaga jarak. Jadi sebelum kita nyanyi, ayo Inang. Ayo, Nang, Kita undang Inang guru sekolah minggu yang lain. Kita sapa anak-anak dulu Inang yuk. Shalom anak-anak. Ayo. Anak-anak, ayo kita bernyanyi ku masuki gerbangnya. Kita berdiri semua, ayo. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dan katakan hatiku bergirang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Anak-anak, kita akan lanjutkan nyanyian kita. Pernah nggak ya kita dipanggil oleh Tuhan dengan dari doa kita ya? Jadi kita sekarang akan nyanyikan dengar Dia panggil nama saya. Ayo kita nyanyikan kembali dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Anak-anak sudah bergirang belum? Nah, kalau belum bergirang kita angkat sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah keselamatan kami, kasih karunia-Mu yang tiada terperi mengatasi hikmat dunia yang telah menjadi nyata di dalam Yesus Kristus. Dialah hikmat bagi kami yang olehnya kami dikuduskan dan dibenarkan, sehingga kami layak beribadah pada saat ini. Roh-Mu yang menjadi andalan serta menuntun kami dan mendekati menghadap tahta suci-Mu, sehingga kami dapat merasakan kehangatan persekutuan ini. Kiranya melalui ibadat ini, kami memperoleh pembaruan dan penguatan kembali. Amin. Anak-anak, kita akan bernyanyi lagi. Anak-anak, saya tahu pasti selalu baca Alkitab di rumah. Apakah pernah membaca Efesus 6 ayat 1? Inang yakin sudah pernah. Nah, anak-anak ayo kita nyanyikan Efesus 6 ayat 1 ya. Hai anak-anak. Efesus 6 ayat 1. Sekarang Inang akan membaca titah ke-7. Ayo Inang. Halo adik-adik sekolah minggu, masih semangat ya? Oke, siapa yang ingat minggu lalu adalah titah keberapa nak? Iya benar, titah yang ke berapa Inang? Ke-6. Nah sekarang kita mengucapkan titah yang ke-7. Masih tahu, masih ingat isinya? Masih Inang. Masih, oke kita sebutkan sama-sama ya. Ikuti setelah Inang ya. Titah ke-7. Titah ke-7. Jangan berzina. Jangan berzina. Kita ulangi sekali lagi ya. Titah ke-7. Titah ke-7. Jangan berzina. Jangan berzina. Riak mahita mangindo. Ham Tuhan Tuhan naibata. bata, Saya saya pargugui pargugui hama hama hau. hanami, Makorjaun makorjaun titah titah muai. muai. Amin. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan titah. Nah, kita tahu anak-anak itu pasti taat ya, karena tema minggu ini jadilah anak yang patuh. Jadi anak-anak, Inang berharap kalian menjadi anak yang patuh. Kita akan menyanyikan lagu taat, tetapi sebelum kita bernyanyi, Inang mau mengajarkan gerakannya dulu ya. Ayo Inang kita ajarkan ya. Ya. T A A T taat. Sekali lagi. T A A T taat ya. Sudah anak-anak ya? Kita nyanyi lagu taat. Ayo Bang Selo. Saya mau
Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Ayo lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk mengucapkan pujian dan syukur kami. Hari ini Tuhan, begitu besar kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, jagai seluruh anggota tubuh kami. Biarlah apa yang kami dengar hari ini Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nama-Mu semakin termulia. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan buat kita hari ini. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita yang diambil dari Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Kita bisa mengikutinya bersama-sama. Mari kita baca. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi nang baca. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi Inang akan menyapa. Salam buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan Inang. Tadi kita telah baca firman Tuhan buat kita hari ini, yang diambil dari Amsal 1 ayat 8. Amsal, kalau dalam bahasa Simalungun, itu podah. Podah adalah nasihat. Nasihat. Mungkin kita sudah sering mendengarkan nasihat dan sering menerima nasihat. Sekarang pertanyaan, apa itu nasihat ya? Kenapa begitu penting untuk dilaksanakan? Nasihat adalah suatu ajaran tentang cara hidup yang baik. Sekali lagi, nasihat adalah suatu ajaran tentang cara hidup yang baik. Jadi pertanyaan, pernahkah kita dinasehati oleh orang tua, ataupun opung, ataupun tante, ataupun orang yang lebih tua dari kita? Mungkin sering kita dinasihati. Bukan karena kita salah. Apalagi kita salah. Sangat penting dinasihati. Jadi pertanyaan, bagaimanakah respon kita atas nasihat itu? Apakah kita melakukannya? Atau apakah kita mengabaikannya? Tuhan mengajarkan kepada kita seperti Amsal 1 tadi di ayat 8. Mengatakan harus mendengarkan didikan dan ajaran. Ajaran siapa saja yang berbuat baik, yang menuju kebaikan. Itu kata Tuhan
ketika kita mengikuti nasihat, mendengarkan nasihat atau ajaran dan didikan orang tua, apa dampaknya? Atau sebaliknya, ketika kita tidak mendengarkan ataupun mengabaikan nasihat orang tua, apa juga akibatnya? Melaksanakan dan mengabaikan. Ada dua peristiwa. Bisa kita bandingkan ketika kita mendengarkan nasihat ataupun ajaran ataupun didikan orang tua. Apa dampaknya? Pasti kita mendapat hal-hal yang baik juga. Dan sebaliknya, ketika kita tidak mendengarkan ataupun mengabaikan akibatnya, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itulah pentingnya nasihat itu. Dan nasihat itu tidak selamanya harus hal-hal yang berat, mungkin ringan, tapi kita jangan menganggapnya sepele. Inang punya cerita. Ceritanya seperti ini. Ada seorang anak bernama Didi. Mamanya menyuruh Didi mengambil sebuah jarum. Jarum untuk menjahit, jarum tangan. Tapi Didi menganggap mengambil jarum itu adalah hal yang tidak penting. Karena jarumnya itu sangat kecil dan ringan. Maka tidak usah dilakukan. Itulah prinsip dari Didi. Dan ketika Didi melihat ayahnya mengangkat pot bunga, Didi juga mencoba membantu papanya untuk mengangkat pot bunga yang begitu berat. Padahal papanya sudah melarangnya. Dia bilang, Didi, kamu gak mampu ngangkat nak. Apa yang dilakukan mama, itulah kerjakan. Tapi Didi tidak mau. Dia tidak menghiraukan panggilan dari mamanya. Didi ikut membantu. Dia berprinsip bahwa pekerjaan ayah ini harus dibantu karena berat. Akhirnya Didi mengangkat pot bunga tersebut. Dan akhirnya potnya jatuh, pecah, dan menimpa kakinya. Kakinya berdarah. Karena terluka. Didi menangis. Memanggil-manggil mamanya. Akhirnya mamanya datang. Didi sudah menambah beban mama. Padahal mama tadi menyuruh Didi mengambil sebuah jarum. Dan jarum itu sangat dibutuhkan oleh mama. Dan apa akibatnya? Pot pecah, kaki sakit. Ini akibat tidak mendengarkan nasihat orang tua atau tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Apa yang terjadi? Celaka. Orang tua tahu apa yang pantas dilakukan anak. Jadi kita seharusnya mengikuti apa saja yang diajarkan oleh orang tua. Biar kita mendapat kebahagiaan. Sama seperti Efesus 5 tadi, 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Jadi kita harus mendengarkan
Jangan sepelekan. Sekecil apapun itu harus kita ikuti. Mungkin anak-anak sekolah minggu pernah juga melakukan hal seperti Didi. Yang kedua, Inang mau tanya, pernahkah anak-anak sekolah minggu memberikan hadiah buat ibu, buat mama, ataupun buat bapak? Mungkin. Ketika mamanya ulang tahun, ketika papanya ulang tahun, ketika mama ulang tahun, dia memberikan aksesoris yang begitu indah. Ataupun baju yang begitu cantik. Bagaimana perasaan orang tua pada saat menerima hadiah dari kita? Pasti senang, pasti bahagia. Tapi ingat, aksesoris yang begitu mahal, baju yang begitu cantik, jauh melebihi jika kita mau mendengarkan perintah orang tua, mau melaksanakan dan patuh pada orang tua. Tidak seberapa itu dibanding dengan nilai aksesoris ataupun baju yang cantik tadi. Orang tua senang ketika kita menghadiahkan perbuatan-perbuatan baik kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita patuh kepada orang tua, ketika kita patuh kepada guru, ketika kita patuh kepada nasihat opung atau tante. Itulah hadiah terindah bagi mereka. Bukan mesti dinilai dari materi ataupun ekonomi. Jadi karena itu anak-anak sekolah minggu berikan hadiah yang begitu indah kepada orang tua kita. Bukan hanya pada hari ulang tahunnya. Bukan hanya pada hari Natal kita memberikan hadiah yang terindah buat orang tua. Kapan saja, di mana saja, dengan cara melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita melakukan, mau menuruti ajaran dan didikan orang tua, kita telah mendengarkan ajaran Tuhan. Tuhan senang melihat anak-anak yang patuh dan taat. Karena kepatuhan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Misalnya pagi-pagi ketika mama membangunkan kita, menyuruh kita mandi. Kita laksanakan. Karena tujuan mama itu adalah agar kita tidak terlambat ketika mau sekolah. Mungkin mama menyuruh kita mengerjakan PR ataupun belajar agar kita menjadi anak yang pintar. Mungkin mama menyuruh kita harus sarapan pagi atau makan sayur dan buah. Tujuan mama adalah agar kita menjadi sehat. Oleh karena itu, anak sekolah minggu yang kami sayangi, mari kita patuhi orang tua kita. Seperti Inang bilang tadi, ketika kita mematuhi orang tua, kita juga sudah mematuhi ajaran Tuhan. Tuhan senang melihat orang yang patuh dan taat. Dan Tuhan pasti selalu menyertai, memberkati, dan memberi kebahagiaan buat kita sampai kita dewasa. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan.
karena sungguh kami rasakan kehadiran Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mengajarkan kami Tuhan, agar tetap patuh kepada ajaran dan didikan orang tua kami. Ajari kami Tuhan, agar kami tidak lalai dalam semua ajaran orang tua kami. Kami yakin Tuhan, ketika kami patuh kepada ajaran orang tua kami juga patuh kepadamu. Tanamkan hal itu Tuhan, agar di setiap langkah kehidupan kami Tuhan, kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga sukacita orang tua kami karena begitu menerima hadiah terindah dari kami dengan perbuatan-perbuatan hidup kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat teman-teman kami Tuhan, yang tidak bisa mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan. Mungkin karena ada sesuatu penyakit Tuhan. Mungkin karena mereka lupa Tuhan. Tuhan ingatkan mereka kalau mereka lupa. Tapi ketika mereka sakit Tuhan, lawat mereka satu persatu Tuhan. Agar hari-hari yang akan datang, kami dapat bersama-sama walaupun mengikuti ibadah walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terimalah doa persembahan kami Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, mari kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sekaligus kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Bandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sana dong hubungan Tuhan, galangan igoluku dan pineremu. Sadia menghargani Tuhan, minunang pasu-pasu na dobinoeremu. Jaloma Tuhan, sejaloma Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami.
sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. Yesus Hasomani, Nami hagano, asada uhur nami, ase torang gano, senggoi dalanon nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang ageuja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Salam. Sampai ketemu kembali minggu depan walaupun kita berada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.